Hai, kalau kamu denger ini sekarang di jam 2 pagi, kita itu satu server. Kayak server orang-orang yang badannya udah di kasur tapi otaknya masih lembur. Selamat datang di monolog Litane Amerta. Ngomong sendiri di jam 2 pagi. Yang ada itu cuman aku, terus handphone untuk ngerekam, sama pikiran yang nggak bisa diam. Kenapa jam 2 pagi? Karena jam segini tuh jujur nggak ada filter, nggak ada yang dengerin buat ngejudge. Cuman kita sendiri sama isi kepala kita sendiri. Jadi kalau nanti aku ngomong ngelantur, wajar aja, namanya juga jam 2 pagi ya. Kenapa sih otak bangsat banget di jam-jam segini? Aku sering mikir, kenapa ya? Siang hari kita dihajar kerjaan, deadline, macet, chat yang gak dibales gitu. Tapi kita bisa tuh kayak fun tuning, ketawa-ketawa, kerja, sok kuat. Tapi begitu malam ya, begitu sepi, begitu lampu kamar mati, boom gitu. Ditambah lagi kita nggak bisa tidur gitu. Kayak semua tagihan yang dulu kita tunda bayarnya, pakai nanti aja deh, tiba-tiba nagih semua di jam 2 pagi. Kayak semua pikiran itu bertubi-tubi datang gitu. Kayak kita belum selesai dengan pikiran satu, muncul lagi gitu. Kayak tagihan dalam bentuk, ingat nggak waktu kamu malu-maluin pas presentasi waktu SD gitu? Terus orang yang ngeghosting 3 tahun lalu sekarang nikah dan kita ngapain? Belum lagi kayak temen akrab kita, temen bandel kita, temen yang dulu kemana-mana selalu bareng, udah berada di satu posisi yang nyaman, kayak udah di belum financial freedom tapi kehidupannya udah freedom gitu. Terus kayak kita mikir, when? Kapan gitu, kayak kapan gitu giliranku? Dan besok makan apa ya? Terus kepikiran sampai nanti tua gimana. Bahkan yang lebih ekstrim adalah kadang teringat temen ataupun orang-orang yang udah ngedahului kita gitu. Kayak gimana kehidupan setelah kematian gitu. Terus kayak apa yang kita lakuin kalau kita mati gitu. Itu sih kayak anjir. Otak kita tuh kayak satpam komplek yang tidur siang tapi ronda di jam 2 pagi. Semua pintu dosa masa lalu itu diketok, bahkan didobrak gitu biar terbuka. Kamu pernah ngalamin juga kan? Ngaku aja lah, kita semua sama. Ini karena siang hari otak kita kebisingan notifikasi, suara orang, overthinking orang lain yang kita pikirin. Pas malam hening kan, dan di keheningan itu suara paling kenceng ya suara diri kita sendiri. Kadang nyebelin, tapi kadang itu satu-satunya waktu kita bener-bener dengerin diri sendiri. Ya tapi kayak mana ya, ini tuh bisa terjadi kalau kita lepas dari distraksi HP gitu. Ya kita nggak scrolling, kita nggak dengerin musik gitu. Ya udah kita rebahan, ngelihat dinding, ngelihat langit-langit kamar gitu. Nah itu semua akan muncul gitu. Tapi kayak baik atau enggaknya yang aku alamin ya, gimana ya, kalau misalnya itu terlalu kita pikirin terus menerus, yang ada kita sakit dan maksudnya sakit kepala gitu kan. Terus mental kita jadi ngerasa kayak capek banget gitu. Tapi kalau misalnya itu kita pandangi kayak kita lagi nonton bioskop, itu rasanya ketika itu semua udah selesai, walaupun pikiran itu lompat-lompat, itu rasanya kita besok paginya kita lega banget gitu. Nah itu sih, awalnya aku ngikutin gitu, misalnya kayak dari satu pemikiran
random ke pemikiran random lain gitu. Yang ada malah gelisah, yang ada malah besoknya ya takut, yang ada malahan kayak punya perasaan terburu-buru gitu. Tapi makin kesini aku sadar bahwasanya kalau misalnya kita ikutin pikiran tersebut toh nggak ngerubah kenyataan kita gitu. Yang ada malah kayak gitu kan, gelisah, takut, dan ngerasa terburu-buru. Yang ada aku malahan nontonin itu layaknya di bioskop gitu. Kayak misalnya di satu momen pikiranku lagi ngobrolin tentang ya temanku udah yada gitu, sementara aku masih gini gitu. Terus kayak gimana kalau misalnya meninggal gitu. Ya ini terlalu ekstrim, tapi ya namanya juga dini hari kan, jam 2 gitu. Nah itu terus kayak ya udah nggak aku ikutin pikiran itu, cuman aku tontonin, lama-lama kayak hilang sendiri. Dan pas hilang kan tidur tuh, bangun tidur jadi ya udah seger aja gitu sih. Nah kalau udah di fase ini ya, hal-hal random yang pikiranku tuh suka lari ke hal-hal yang nggak penting tapi penting banget. Contohnya kayak nyamuk. Mereka tuh kerja jam berapa sih gitu? Kenapa pas kita mau tidur dia baru nging di kuping? Kayak ini yang gaji siapa sih gitu? Setan gitu. Malah kayak apa ya? Ketika kita pergi ke suatu tempat gitu, kayak ini banyak nyamuknya gitu, ya ngerasa nggak nyaman aja gitu. Sekali lagi di disclaimer, ini tuh adalah hal-hal random yang kepikiran ya. Terus tentang tukang parkir gaib. Kayak dimanapun kamu parkir pasti ada aja bapak-bapak yang muncul pas kita mau pergi. Dia nggak tahu tidur di mana, di balik pohon, dia makan apa. Ini misteri hidup yang belum terpecahkan sampai sekarang gitu. Kayak misal kita lagi di supermarket gitu, pas datang nggak ada orang, ya nggak ada tukang parkirnya gitu. Terus pas tiba-tiba kita mau balik, tukang parkirnya muncul gitu. Mending kalau pas kita balik dia bantuin kita narik motor, oke gitu kan, ada sedikit effort gitu. Tapi yang bangsatnya pas kita lagi keluar, kita susah payah buat mundurin motor karena desak-desakan gitu kan. Udah motor kita keluar, tinggal tancap gas, tukang parkirnya datang. Aku tuh sering kali pas udah di kayak gitu ya, pas udah kayak gitu tuh nggak aku kasih sih, kayak ya udah gas aja, walaupun kadang diteriakin, woi parkir gitu, bodoh amat lah gitu. Ya udah aku tancap gas, karena bagiku kayak nggak ada effort aja sih. Kayak mending kau bantuin aku tarik kereta, habis itu kau kasih nih gitu, karena kayak oh yaudah udah effort kan sebagai tukang parkir layaknya gitu. Ya udah gitu, ini nggak sama sekali bro gitu. Terus hal random berikutnya adalah kayak chat P. Aku pernah di chat kawanku gitu kan, nggak tahu ini filosofis dibalik orang-orang yang ngechat cuma P itu apa. Pagar penting, ping, atau hey man please balas lah gitu, lagi gabut atau apa gitu. Kenapa nggak langsung to the point aja sih gitu. Kalau misalnya kadang gini, ada temen yang kayak dia ngechat P, habis itu langsung to the point, oke gitu kan. Aku nganggap P itu untuk ngecek aku aktif atau enggak gitu. Dan yang kedua dia kayak to the point kan, bla 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 bla. Cuman kadang aku bingung kalau misalnya temen ngechat P gitu, apa mau dibalas apa, kayak aneh aja rasanya kalau misalnya sesama cowok ini ngechat P. Masa iya sih aku balas kayak iya, nanti masa iya dia balas lagi apa, lagi duduk aja nih, kamu lagi apa, ya ampun ini kayak skenario-nya kok kayak gitu kali gitu. Jadi karena aku menghindari hal-hal itu, kalau misalnya temanku chat P, kalian nggak aku balas sih, kayak
ya udah di-read aja gitu. Terus pas ketemu kayak bilang, oh ngapain ngechat aku gitu. Pasti dia bilang, iya aku mau nanya ini nih, kenapa nggak langsung itu aja yang kau tanyakan gitu, masa harus pay dulu gitu. Ya kadang teman itu nggak bisa jawab sih, malah kayak nggak tahu mau ngejawab apa gitu. Itu jadi kayak kita sesama laki-laki gitu kan, ya udah kalau ngechat pay buat apa gitu, dibalas aja gitu. Kecuali kayak kita baru kenalan sama gebetan gitu ya, perempuan tiba-tiba ngechat P kayak ya iya, terus basa-basi kayak aku yang tadi nih gini lanjut obrolan gitu kan, karena kan baru first gitu. Ini kayak ya you know lah. Dan terus dari hal random gitu tiba-tiba loncat yang dalam, kayak aku udah 20-an bahkan mau 30, kok rasanya masih main-main, kok rasanya masih kayak bocah gitu. Teman-teman udah ada yang nikah, udah ada yang punya rumah, bahkan udah ada yang meninggal gitu. Lah, aku pencapaian terbesar bulan ini berhasil ngabisin beras gitu. Kayak apa ya? Nggak tahu gitu, nggak tahu apa yang bisa dibanggain gitu. Kayak anjir lah gitu. Jam 2 pagi tuh bikin kita jadi netral. Kita nggak ngejudge diri kita itu terlalu keras. Kita cuma nerima, oke, aku lagi ada di fase ini dan oke gitu. Ya itu tadi, kayak di jam 2 pagi tuh mental kita diketok, malah didobrak kayak, dan pikiran-pikiran kita itu keluar. Isinya adalah overthinking yang mungkin terpendam di siang ya gitu. Jadi biasanya di jam segini tuh aku suka ngobrol sama diri sendiri, baik secara verbal gini ataupun di kepala ya, kayak kasih nasihat. Padahal kalau siang nasihat ke diri sendiri tuh kayak mental semua gitu. Tapi di jam 2 pagi entah kenapa lebih masuk aja gitu. Kayak bahkan kalau kita ngobrol sama temen di jam segitu, itu tuh deepnya itu lebih dapet gitu. Kayak berdua terus tengah malam ngobrol kayak seru gitu. Walaupun besoknya kita lupa, walaupun pasti jam 2 pagi tuh kayak kita visioner banget gitu, bakal ngelakuin ini nih, bakal konsisten ini nih, bahkan kita akan ngerubah dunia besok pagi gitu. Padahal besok paginya tidak gitu. Aku sering bilang gini ke diriku sendiri, kayak santai, hidup bukan balapan. Ini ketika udah over banget ya, udah mulai sakit banget kepala gitu. Kayak semua orang punya timeline-nya sendiri. Rumput tetangga kelihatan lebih hijau karena kita ngelihatnya dari jauh. Coba deketin, siapa tahu itu rumput sintetis atau isinya kayak tumpukan tai kucing gitu. Terus kita itu memang nggak harus untuk produktif tiap hari sebenarnya. Kadang istirahat itu juga progres. Kadang bengong sambil ngeliatin plafon itu juga bagian dari healing. Nggak semua hal itu harus jadi konten, nggak semua capek harus diceritain. Satu lagi yang paling penting, maafin diri kita sendiri. Maafin udah salah ambil jurusan, maafin udah percaya sama orang yang salah, maafin udah begadang gak jelas kayak sekarang gitu. Soalnya kalau bukan kita sendiri yang maafin ke diri kita, ya siapa lagi coba? Masih nunggu presiden bikin hari maaf nasional, kan gak mungkin, kelamaan yang ada. Oke, kayaknya aku udah cukup ngomong sendiri. Intinya gini, kalau kamu lagi denger ini di jam 2 pagi, artinya kamu gak sendirian. Ada aku di sini, sama-sama lagi berantem sama isi kepala. Ya bedanya aku rekam dan kalian ngedengerin ini gitu. Overthinking jam segini tuh normal. Itu tandanya kita manusia yang punya rasa, yang punya salah, yang punya mimpi yang belum kejadian.
Jadi jangan dimusuhin pikiran kita, ajak ngobrol aja kayak sekarang, atau kayak ya tontonin aja gitu, tanpa harus ikut terbawa arusnya gitu. Udah dulu ya, mataku udah mulai 5 watt. Besok kita ngomong sendiri lagi dengan tema lain. Kamu tim di jam 2 pagi juga nggak? Komen di bawah biar aku tahu kamu lagi mikirin apa. Siapa tahu kita overthinkingnya sama. Dari aku, manusia yang otaknya baru on pas orang lain off, selamat tidur, atau selamat lanjut nggak bisa tidur. Sampai ketemu di monolog berikutnya. Gokil.